satuan. Vektor B 4 satuan 60 derajat dari timur sebesar 4 satuan ya. Dan vektor C adalah 2 satuan ke timur. Nah, yang ditanyakan adalah A min B plus 2C. Ini nggak boleh langsung jumlahin biasa, tapi kita akan urai dalam bentuk dalam grafik kartesius. Kita jadiin satu. Oke. A normal ke bawah sebesar 4 satuan. Ini vektor A. Ya. Lalu vektor B-nya minus. Nah, yang dikasih tahu kan di sini. Ibarat kata soalnya kan ngasih tahunya di sini 60 derajat. Ya. Tapi yang dikasih tahu B ini kan dianggap positif, yang diminta negatif, berarti diperpanjang ke bawah. Diperpanjang ke bawah. Nah, yang diambil adalah ini sebesar 4 satuan. Nah, 60 derajat di sini diganti di sini 60 derajatnya. Jadi yang ini boleh nggak dilihat, hilang. Jadi ini hanya sketsa doang ya. Ini putus-putus artinya tadi ini hilang sudah, diganti dengan ini. Ya, ini vektor B. Tapi sudah jadi minus B kan. Nah, minus B-nya kalau ini B, ini minus B. Ya, tapi karena ini dihilangkan, udah jadi B doang nggak apa-apa, boleh. Oke. Lalu 2C, C itu kan ke timur, apa ke kanan ya, 2 satuan, 1 satuan, 2 satuan. Berarti totalnya dari ujung sampai ujung, totalnya adalah 2 kali 2, 4 satuan. Nah, anggap seperti ini. Kalau sketsanya nggak tepat ya maaf lah, ya 4 satuan. Atau langsung dijadiin satu vektor itu. Nah, anggap sekarang ini sumbu X dan Y atau Y ya. Sekarang kita tulis, misalnya ini vektor A kecil ini tadi kita pakai huruf A besar, yang ini vektor ini jadi kita B besar, dan ini menjadi vektor C besar. Kita akan bikin tabel A, B, C. Lalu kita pisahkan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Ini total. Ya. Nah, kita lihat vektor A. Vektor A itu langsung ke bawah. Langsung ke bawah, tidak ada kiri kanan, berarti dia 0. Karena ke bawah, ini kasih minus. Seberapa besar? 4 satuan, minus 4. Vektor B, nah vektor B ini ada punya kemiringan, berarti harus diurai ke sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y-nya menjadi BY, ini ke sumbu X-nya menjadi BX, ya. Dan diurainya harus tegak lurus ini. Oke. Nah, B tadi seberapa besar? B tadi sebesar 4 satuan. Berarti kalau diurai ke BX menjadi, karena 60 ini dekat ke sumbu X, jadi 4 kali cos, dekat pakai cos 60 derajat. Karena dia menghadap ke kiri, ya, karena ke arah kiri, kita kasih minus. Sedangkan B-nya adalah karena dia ke bawah, kita juga kasih minus. Ya, menjadi berapa? 4 kali jauh dari sudut sin. Ingat, jauh dari Tuhan dosa, sin 60 derajat. Oke. Nah, sudah tahu ini, kita masukin sin 60 adalah, kita tulis dulu min 4, sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti kalau kita hitung, coret min 2 akar 3. Sedangkan ini min 4 kali cos 60 setengah. Berarti menjadi min 2 BX nya. Kita masukin sekarang BX berapa? Minus 2. Karena apa? Karena gambarnya dia ke kiri. Sedangkan kalau Y itu ke atas plus, ke bawah min. X itu ke kanan plus, ke kiri min. Ya. Nah,
BY-nya ke bawah. Tadi min 2 akar 3 kita sudah hitung. Min 2 akar 3. Ini ke bawah, makanya minus. Sekarang lihat vektor C. Vektor C ini dia ke kanan. Satu vektor C tadi adalah 2 satuan. Ya, satu vektor C adalah 2 satuan. Yang diminta tapi 2C, makanya digambar ada 1 anak panah, 2 anak panah. Berarti 2 jadi 4 satuan. 4 satuan ke kanan. Ke kanan berarti positif kan? 4. Nah, sumbu X-nya ada nggak vektor C ini? Sumbu Y-nya ada nggak vektor C? Tidak ada. Tidak ke atas, tidak juga ke bawah karena dia nempel di sumbu X. Jadi ini 0. Nah, sekarang kita total 4 kurang 2 atau min 2 tambah 4 berarti plus 2. Min 4 min 2 akar 3 ini 0. Berarti kalau kita total jadi min 4 min 2 akar 3. Sudah hutang lagi, ya kan? Nah, ini nih disebut total sumbu X, kita kasih simbol sigma X. Total sumbu Y kita kasih simbol sigma Y. Maka resultan di sini ya rumusnya menjadi resultan dengan simbol R sigma X kuadrat ditambah sigma Y di kuadrat lalu diakarkan. Nah, kita masukin sigma X-nya berapa? Berapa aja? 2. Kita masukin 2 kuadrat tambah, tambahnya warna merah ya biar ingat. Nah, tambah berapa ini kan? Min 4 min 2 akar 3 kuadrat. Ini di sekolah boleh kalkulator nggak? Boleh. Boleh. Kalau boleh kalkulator enak ya. Tapi kalau enggak pun nggak masalah. Nah, untuk ngitung ini yang cepat, kita harus ingat konsepnya seperti ini. Di zoom boleh, kalau itu mau deketin boleh juga. A plus B kuadrat. Jadi apa? A kuadrat plus 2 kali A kali B. Khusus pangkat 2 ya. 2 kali A kali B plus B kuadrat. Seperti itu. Kalau pangkat 3 dia 1331 ya koefisiennya ya, binomnya. Binom Newton. Nah, kita masukin ini. Min 4 min 2 akar 3 kuadrat. Ilain sampai di sini. Min 4 kuadrat berapa? 16. Plus 2 kali min 4 kali min 2 akar 3 plus min 2 akar 3 kuadrat. Berarti ini min kali min plus kan? 2 kali 4 kali 2 nambah 16 akar 3. Di sini jadi 4 kali 3 tambah 12. 16 tambah 12 berapa? 28. 28 tambah 16 akar 3. Seperti ini. Jadi ini diurai menjadi berapa? 28 plus 16 akar 3 ditambah dengan berapa tadi? 4. Nah, minum sayang kalau batuk keselak ya. Lanjut. Nah, 4 tambah 28 berapa? 32 tambah 16 akar 3. Nah, kalau ini pakai matematika pure math ya, dengan konsep yang ini tadi, sekarang tak bikin seperti ini. Akar A tambah akar B kuadrat. Ya. Nah, kita urai seperti ini. Berarti apa? Akar A di kuadrat tambah 2 kali akar A kali akar B plus akar B kuadrat. Maka menjadi A tambah 2 akar AB plus B menjadi A plus B ya, tambah 2 akar AB. Nah, ini kan kalau dia dihitung seperti ini. Sekarang kalau kita kasih akar, ini berarti kasih akar.
ini ikut kasih akar, ini ikut kasih akar. Ya enggak? Nah, contoh dari ini, lihat sini ya. Kalau akar 5 terus dipangkat 2 misalnya, itu kan berarti kita kasih kurungan 2, 1, 2, berarti akar 5 kali akar 5. Jawabannya berapa nih? 5. Ya enggak? Atau disebut dengan akar 25. Ya 5. Boleh seperti ini. Berarti A plus B. Akar A plus akar B di kuadrat. Si 2 ini sama akar kan hilang kan? Jadi apa? Akar A tambah akar B. Nah, sekarang kalau ini kita pindahin sini. Kalau di total jadi 32, ini 16. Kita harus pecah jadi 2. 2 kali berapa? 8. Kita harus munculin 2 kan di sini kan. Nah, 8-nya kita harus masukin ke sini. Berarti 8 kali 8 dikali 3. Kalau ternyata akarnya misalnya bagus untuk diakarkan ya. Nah, faktor perkalian berapa? Kalau di jumlah 32, kalau perkalian dia kayak gini, 24 tambah, jadi ini 24 kali 8. Nah, kalau 28 tambah 4 berapa? 32, benar nggak? Berarti ini kita bisa tahu, oh ini 8, terbukti ini 8 tambah 24. Ini 8 kali 24. Berarti kita bisa tahu hasilnya adalah akar paling gede taruh depan, akar 24 tambah akar 8. 24 itu 4 kali 6 enggak? 8 4 kali 2. Berarti ini adalah 2 akar 6 ditambah 2 akar 2. Jadi ini jawabannya adalah 2 akar 6 tambah 2 akar 2. Kalau ini tanpa kalkulator, atau kalau dia pilihan ganda nggak ada pilihan ini, biasanya kalau gurunya agak kreatif, dia akan buat menjadi tingkat semi tingkat 2 gitulah. Menjadi seperti ini. 2 akar 3 tambah 2 gitu. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dimana akar 3 itu adalah 1,7321 dan akar 2 adalah 1,4142. Ya, akar 5 itu 2,3an sekian nih kalau nggak salah. Gitu, atau 236 kalau nggak salah. Nah, jadi ini jawabannya. Dalam karena satuan berarti tulisnya ini dalam satuan. Kalau dia dalam Newton, ini ikut dalam Newton. Tapi arahnya ditanya nggak sama gurunya? Hah? Enggak ya. Kalau ditanya tangannya, maka tangan theta adalah sigma y per sigma x. Ya. Jadi kalau cuma nanya tangan, jadi tetanya misalnya arahnya adalah arkes tangan, ya arkes tangan atau arkes tan. Kalau orang zaman dulu kayak gitu nulisnya adalah kita masukin aja y-nya berapa. Min 2 min. Ini kan minus ya berarti ya. Di bawahnya berarti berapa? Plus kan? Enggak. Min sama plus, min itu ke kiri, plus itu ke bawah. Berarti dia akan jatuhnya di kuadran, tetanya akan di kuadran. Ingat, y-nya minus, x-nya plus kanan. Berarti di kuadran 4. Akan berada di area sini resultannya. Oke, jelas?